Suhu. Jadi jangan sampai lebih dari 38 Anda lakukan imunisasi. Kalau penyakit-penyakit misalnya mau di DPT tapi ada kelihatannya batuk, pilek kayak gitu, itu bukan kontraindikasi imunisasi, masih boleh diberikan. Yang tidak boleh diberikan kalau bayi memang betul-betul menunjukkan gejala diare berat, diare keluaran terus kelihatan gitu. Kemudian suhu di atas 38 itu tidak dianjurkan imunisasi. Jadi misalnya suhu 376 gitu. Sekiranya dia tidak ada tanda-tanda lain, tidak ada tanda-tanda kejang, masih bisa diberikan. Itu beberapa sumber seperti itu. Ya, tapi ada juga memang bidan yang kalau di atas 37,5 takut untuk memberikan, nggak masalah, nggak usah juga. Nah, tapi kalau secara teori mah di atas 38 baru tidak boleh diberikan imunisasi ya. Sekarang karena ini adik udah mau pulang ya, nanti pulang kita berikan dulu imunisasinya. Ini yang pertama imunisasi yang HB0 ya Bu ya, ini untuk mencegah hepatitis. Jadi nanti adik kalaupun nanti terkena hepatitis, adik hepatitisnya nggak parah, tapi mudah-mudahan nggak ya Bu ya. Keluarga sehat juga kan, ibu bapaknya juga nggak ada yang hepatitis. Ini vaksinnya ya, kita lihat tanggal kadaluarsanya. Kita lihat tanggal kadaluarsa, tidak kadaluarsa, kita lihat ppm. Bohongannya ini ppm-nya dia masih di A ya, dia masih bagus. Ibu mohon izin ya, saya imunisasi dulu adiknya ya Bu ya. Buka area bayi yang dia hanya yang akan diimunisasi. Di mana? Paha kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Kalau kiri? PK. Kita satu kanan. Kita satukan dulu. Ya. Kalau ini tenang cimpang betulin lah. Ini teh enakin dia. Ya. Jadi ketika sudah disatukan, untuk ini pakai air DTT ya, bukan alkohol. Kalau imunisasi di lapangan pakai apa sekarang? Alkohol swab. Ya udahlah ngikutin, nggak prinsip sih. Ya. Jadi kita ambil, ini disuntikan di mana? Anterolateral. Jadi antara anterior, depan gini, dan lateral. Antara depan dan samping. Berarti enggak seperti ini, enggak juga seperti ini. Kalau nyuntik bayi. Dan tidak ada nyuntik bayi di selain paha ya. Ada di TikTok ada yang lihat nyuntik bayi di bokong. Itu bidan lulusan mana gitunya. Asa-asa kebangetan. Jadi kita nyuntiknya anterolateral. Kita desinfeksi dulu. Ya, kemudian kita pada saat nyuntik yang dipegang bukan atas ya, nanti keluar duluan, tapi lehernya seperti ini. Ya. Nah, posisi gini. Jadi bukan gini, bukan juga gini. Tapi anterolateral. Kita agak dicubit tapi bukan dipelintir, ya. Dicubit di gini aja baru kita kasih. Seperti ini. Kita kasih. Kita ambil. Ya. Ini biasanya suka ada merah, ya. Tapi juga tidak menyebabkan demam, tidak menyebabkan bayi rewel. Merah sedikit aja. Tapi kalau ada yang kadang berdarah itu wajar ya, karena pitka bayi itu memang belum sempurna. Makanya pentingnya pemberian pitka di 1 jam pertama. Oke, ya. Ibu ini nanti diimunisasi lagi 1 bulan, usia 1 bulan, nanti kesini lagi. Nanti saya kasih keterangan di surat di buku KIA-nya. Ini adek nggak bakal rewel, nggak bakal panas. Hanya memang kalau ada kemerahan bisa dikompres hangat saja. Jadi nggak apa-apa, tidak memerlukan tindakan apapun ya Bu ya. Nah ini untuk 1 bulan. Kalau untuk usia 1 bulan, 0 bulan. Kalau untuk 1 bulan kita timbang dulu bayi ya. Di keluarga tidak ada yang sakit ini Ibu, pengobatan selama 6 bulan gitu nggak ada? Nggak ada ya. Soalnya kalau sudah terdeteksi ada di keluarga yang sakit pengobatan, meskipun usianya di bawah 2 bulan harus tetap dilakukan tuberkulin dulu ya. Nggak ada ya Bu ya. Terus ada nggak diare juga nggak? Berapa kali BAB-nya? 2-3. 1 bulan normalnya berapa? 4 sampai 6 ya. 2-3 berarti kurang dia. Kita cek suhunya dulu, ditimbang dulu ya, dilihat adiknya sehat. Kemudian kita
kanan, sebelah kanan. KIE ke ibu untuk di 1 bulan ini ada akan diberikan imunisasi BCG ya. BCG itu untuk mencegah penyakit TBC kalau pada orang dewasa. Nah, tapi kalau anak-anak biasanya kita bilangnya flek ya. Jadi kalau bukan berarti adik nanti tidak mungkin terkena flek, bisa saja. Hanya kalaupun adik terkena flek, kalau sudah kita imunisasi nanti fleknya nggak berat. Ya, jadi bisa dengan pengobatan 6 bulan sudah selesai. Jadi nanti bakteri fleknya tidak menyebar sampai ke otak sampai ke tulang. Nah, ini ibu nanti yang jadi ininya mungkin ibu nanti khawatir. Biasanya setelah 4 minggu, 8 minggu, 4 sampai 8 minggu lah, ya. Antara 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu itu suka muncul kayak apa ini teh? Jendalan, apa? Bukan tapak. Dia ngejendul, nanahan. Ya, biasanya seperti itu. Ibu nggak usah khawatir, itu reaksi dari imunisasi. Nanti dia akan pecah sendiri, lama-lama dia akan jadi kayak borok, bekas borok. Nah, itu berarti obatnya bereaksi, imunisasinya, vaksinnya ya. Jadi ibu jangan cemas. Nanti kalau ada seperti itu harus digimana, nggak usah digimana-gimana. Biarin aja, hindari sentuhan, nggak usah kompres-kompresan. Biarin pokoknya, nanti dia akan pecah sendiri. Setelah pecah berarti dia imunnya sudah terbentuk. Kalau sudah 12 minggu, ya Bu ya, paham ya. Nah, di 1 bulan ini selain BCG kita juga akan memberikan vaksin polio, OPP nanti yang ditetes ya Bu, biar adik terhindar dari penyakit lumpuh layu. Jadi nanti gerak-geraknya, anggota geraknya itu jadi sehat. Kalau nanti adik terkena penyakit lumpuh layu, nanti adik nggak bisa jalan, betisnya kecil, jalannya nanti ngesot gitu ya. Nanti makanya ibu nanti perlu diberikan imunisasi polio. Nanti ada polio yang ditetes itu 4 kali, ada polio yang disuntik 2 kali. Ya Bu ya, pokoknya mah ibu ngikutin aja jadwal penyuntikannya sesuai dengan yang di buku KIA biar adiknya sehat. Boleh ya Bu ya, minta izin ya. Jadi nggak usah ibu bersedia, nggak usah ditanya, nah ini mah harus. Ya, kita mah sebatas konsen aja, informasikan tentang kepentingannya apa agar ibu itu tahu sehingga menyetujui tanpa kita harus ibu keresan teh nya Anda paribasa eta sok kesel. Tak kudu ya. Kita siapkan tadi BCG nih ya, kita larutkan, ambil pakai 5 cc, larutkan ke sini, baru kita ambil 0,05 0,06 ya, kita ambil 0,06. Oke. Baru kita ganti. Seperti ini. Kemudian kita pastikan di 0,05. Oke, suntik ya Bu ya. Nah, ini pada saat penyuntikan BCG, karena BCG itu kan butuh benar-benar diam gitu ya. Ini kita keluarkan tangan ini, yang lainnya dibakutet. Tahu ya dibakutet? Digedong tapi nu kenceng. Dia nggak gerak dia. Da anggar bayi sebulan mana yang udah ini. Ya. Jadi keluarkan aja yang dia memang mau kita imunisasi. Seperti ini. Di 1/3 atas lengan kanan atas, bukan 3 jari ya. Coba Anda pikir, kalau misalnya ini sampai sikut, kalau 3 jari jatuhnya di mana disuntiknya? Jadi kan di hanap ya. Makanya 1/3 atas. Kalau ini dari sini ke sini, ini kita seolah-olah bagi 3 aja tuh ya, bagi 3, 1, 2, 3 di sini nih, di atas. Jangan sampai dibagi dengan jari ya. Jari kita ini di apa namanya, diregangkan, sama halnya kalau Ice, masih ingat Ice? Awas pohon ya. Ini kita nggak usah dipegang karena setelah BCG nggak usah ada lagi kapas-kapasan.
Ini jarum menghadap ke atas, harus ya. Oke. Gini masuknya ya, jangan gini, bakal tinggi. Jangan kehalangin jari Anda. Kalau Anda menyuntikkan IC. Betul-betul dia. Nih, kita cari dulu ininya, masuk dulu, baru kita lurus. Asal jarum sudah masuk sepertiga, ini kita fiksasi, kita masukkan sampai dengan terbentuk gelembung kira-kira 0,5 cc ya. Terus keluarinnya juga ke bawah lagi gini ya, jangan jadi dijepret gitu ya. Ini nggak usah pakai kapas, biarkan saja. Nah. Ibu ini nanti kalau mau dimandikan sore, ini tadi kan sudah mandi ya, nanti sore dimandikan nggak apa-apa kok pakai sabun, hanya jangan digosok aja. Kalau kena sabun itu nggak apa-apa, hanya area sini dihindari dulu, jangan digosok dulu karena kemungkinan lubang bekas jarumnya masih terbuka. Jadi biarkan. Jadi kalau mandi aja seperti biasa, bukan pantangan untuk nggak mandi ya. Ini nanti di tempat penyuntikan biasanya di atas 1 bulan atau di atas 2 bulan itu timbul di sini nanti melenung ya. Habis melenung itu biasanya sok nanahan Bu ayah nanah, ayah bodas nih nanah tahu ya. Nah itu lama-lama dia pecah, akan terbentuk borok, itu nggak apa-apa ya Bu ya, nggak usah diapa-apain ya. Ini adiknya sudah selesai diberikan imunisasi BCG, kemudian kita kasih imunisasi polio ya Bu ya. Nih seperti ini, kita kasih 2 tetes. Ini kita bayi pegang seperti ini ya, jangan gini. Bayi acan puguh mangap, namun nggak digini bayi bakal mangap mau mualnya. Ayo deh mangap deh mual ya, tetap harus dibuka seperti ini. Ini kita tekan di sini, jangan kena bibir karena ini akan dipakai oleh bayi yang lain gitu ya. Udah, Ibu jangan dulu dimimiin ya, jangan dikasih minum disusuin, nanti bisi muntah. Soalnya ini butuh 15 menit dulu untuk dia diabsorpsi dulu. Udah, biarin. Kalau misalnya nangis iniin aja. Jadi jangan sampai dia muntah. Ya. Itu untuk polio. Kemudian untuk 2 bulan, apa yang kita suntikan? Ya. Habenol. Kemudian pentabio, kemudian rotapirus, kemudian PCP ya. Ibu kumaha ade ayeuna ulu tos montok ya, tos naik sabaraha kilo cing urang timbang heula nya. Kan bisa gitu ya kalau bidan tuh ditimbang tanpa itu ulu naik lagi bener agung kieu. Ih sehat si ade itu panas Ibu di bumi sambil lihat gitu teh, biasa nama lihat bisi aya beureum atau naon di tubuhnya ya. Diulur suhu dulu, nggak panas, nggak ada diare Bu. Gimana ininya asinya kuat ya? Kuat. Sampai gemuk kayak gini. Yang pertusis yang batuk 100 hari ya, kemudian tetanus yang kejang, kalau kena sinar matahari dia kejang sampai melengking gitu ya. Kemudian mencegah penyakit juga dari hepatitis. Nanti kemarin waktu 0 bulan kan dikasih ya hepatitis, nanti kita kasih lagi biar semakin kekebalannya bagus. Dan biar tidak terkena penyakit influenza tipe B. Nah itu bahaya ya Bu ya. Nanti disuntiknya kita karena ada beberapa imunisasi ya Bu. Nanti DPT kita di kiri, untuk PCP kita di kanan, atau kebalik juga boleh. Karena ini mah yang penting kiri kanan. Kalau misalnya ada 3 Bu, berarti 1 tempat 2 suntikan, tapi jangan di lubang yang sama. Ya, kalau saya mah nggak mau anak saya disuntik kayak gitu. Kasihan. Obatin ya. Oke, kemudian setelah itu PCP belum dijelasin. OPP mah sudah. PCP ini untuk mencegah bakteri yang bahaya Ibu ya. Jadi sekarang itu ada bakteri Streptococcus namanya itu. Dia tuh menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, pneumonia ini menyebabkan kematian tertinggi di dunia pada bayi. Ya, selain pneumonia, meningitis. Ibu, ini nggak meningitis geningannya
kejang, tiba-tiba meninggal. Nah, itu bisa dicegah dengan imunisasi ini. Juga infeksi telinga. Kenapa infeksi telinga harus dicegah? Karena telinga ini dekat sekali dia dengan hidung dan otak. Sekalinya ada infeksi telinga, kita tidak tahu, nanti bakterinya bisa ke otak. Nah, untuk vaksin ini tuh bisa mencegah penyakit-penyakit itu ya. Memang ini diberikannya disuntik sama dengan DPT. Ini 3 kali juga. DPT juga 3 kali ya, Bu ya. Selain itu kita juga berikan rotavirus, Ibu. Ya. Rotavirus ini ditetes sama halnya dengan polio yang kemarin, bulan kemarin. Hanya saja ini lebih banyak. Ini untuk mencegah penyakit diare, karena kalau diare pada bayi usia kurang dari 6 bulan itu lebih berbahaya daripada diare pada orang dewasa. Jadi diharapkan kalau sudah diberikan ini, bayi tidak terkena diare. Itu ya, Bu ya, sudah bisa dipahami? Sudah. Kemarin ini tidak ada cenang-cenang di sini? Ada ya? Ini bekasnya ada tuh. Sudah terbentuk. Oke. Mohon izin ya, Bu, saya suntikan dulu untuk DPT-nya. Belum. Ada lagi. Pentabio. Ya, pentabio. Tuh ada tulisannya pentabio. Ini bobot doannya ya. 0,6 cc kita ambil. Oke, kemudian kita ganti. Kemudian kita buang udaranya. Jangan ditumpuk ya kalau mau nyuntik ke aslinya gitu. Bisa ini. Kemudian kita ambil PCP sama 0,5 juga. Ini kalau sudah digunakan gini berarti dia bertahan 2 minggu. Ya, sediakan yang ini Oma. Pakai yang nomor 25. Sampai 0,5. Ini udah siap. Oke. Ibu kita suntik dulu yang DPT dulu ya. Ya, kita suntik anterolateral. Terus saeta ya. Ini KD 90 derajat ya, karena IM. 90 derajat. Kita masuk. Oke. Wah, tunggu curik bayi teh. Backsoundnya. Oke, satu lagi ya, Dek ya. Kemudian hindarkan jangan yang oral dulu ya. Soalnya takutnya setelah yang oral di ini dia nangis, muntah. Itu. Oke. Ya di ais dulu lah Bu, sok dinenan heula. Jangan lagi nangis, Anda masukkan oral. Yuk, dinenan heula Bu, tuh karepe heulanya, kita can anu ditetes soalnya. Oke, setelah dia tenang, ambil digendong ibu biasanya, baru kita berikan OPP sama ya. Namun rotavirus ini single dose ini harus habis, biasanya 5 tetes. Kalau ini mah nyentuh juga nggak apa-apa, soalnya dia sendiri ya. Nah, kasetnya. Oke, sudah 3 bulan sama dengan 2 bulan sama. Ya, 4 bulan sama, hanya kita ganti PCP dengan IPP. Mana IPP tadi? Nih, ya. IPP lebih besar dari pentabio. Kalau pentabio kan tadi ini tuh hampir sama.
tapi dia lebih besar. Jadi Anda nanti pada saat evaluasi tolong di ini masing-masing pialnya ya. Kita ambil 0,6. IPP. Ibu, IPP ini sama ya dengan polio yang ditetes, hanya saja dia kekuatannya lebih besar kalau kita bilang kekuatan untuk mencegah penyakit polionya ya. Karena dia ada salah satu bahan aktif yang bisa mencegah polio yang tidak ada di polio tetes. Tapi memang ini disuntikan. Jadi berarti dia sekarang DPT, kemudian IPP, OPP sama rotavirus ya. Itu untuk usia berapa? 4 bulan. 4 bulan. Yang diputar-putar kieu nengnya asa geus teu jaman diputar-putar mah. Usap sekali aja cukup. 4 bulan itu udah gede. Jadi harus benar-benar dipegangin. Oke. Nah, kemudian setelah 4 bulan? 9 bulan. Apa yang dikasih? Ya, campak sama IPP. Gitu. Terus dia sana dia ada 9 bulan biasanya bisa apa? Salah 8 bulan masa hawahaka. Eta mah bayi 2 bulan. 9 bulan biasanya udah bisa apa? Ya, ada yang sudah bisa duduk, ada yang sudah bisa merangkak. Yang jelas dia udah nakal. Ya, jadi memang harus sudah dipegang, benar-benar dipegang. Untuk imunisasi campak, siapa tadi yang pernah lihat yang imunisasi campak? Ini harus digendong ya sama ibunya. Dia duduk, ibunya duduk. Ya. Ini disuntikan di sepertiga atas lengan kiri. Ini seperti ini, ya. Ini ibu megang, ini kepala juga dipegang. Ya. Nanti kita akan nyuntik di sini. Harus seperti ini. Kalau enggak bisa. Oh, meureun teu kikieuan. Kebayang 8 bulan pakai tunggu buadag gitu. Ya. Ini kita oplos dulu. Masukkan, kita ambil berapa? 5 cc. 0,6. Rata-rata semuanya diambil 0,6 sebelum kita ganti. Ya. Ini sama IPP. IPP-nya sudah. Ibu ini penyakit vaksin campak ya untuk mencegah campak, rubella. Campak, kuningan campak. Jadi yang merah-merah seluruh tubuh, hanya saja kalau merahnya dia nggak bahaya Bu, hanya komplikasinya dia sering menyebabkan infeksi ke area jantungnya Bu ya. Maaf ya, ini ada panas sedikit tapi tidak sepanas kalau setelah DPT. Lubang jarum menghadap ke atas, ini kita posisi tangan gini ya. Karena dia SC, ini gini, ini seperti ini. Masuk, kita pegang, biar posisinya tetap. Aspirasi, masuk. Pada saat ambil pun ke bawah. Udah. Satu lagi yuk. Disuntiknya berarti tinggal sama IPP. Udah. 12 bulan PCP. 18 bulan booster campak sama DPT HBH. Ada yang mau dikonfirmasi? Gampang ya kalau teknik ya. Anda kan sudah belajar di KDPK. Masa masih salah juga? Terus